Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendemokan kembali aplikasi Pintar Pos, yang mana pada demo kali ini saya telah menambahkan beberapa fitur terbaru untuk aplikasi Pintar Pos, yaitu fitur untuk pemasukan dan pengeluaran, dan juga fitur laporan keuangan. Coba kita masuk ke dalam menunya. Dan di sini kita bisa menginputkan berbagai macam jenis transaksi, pemasukan atau pengeluaran ya. Dan ini ada beberapa data yang telah saya masukkan. Ada yang kategorinya di pemasukan dan ada yang pengeluaran. Kalau pengeluaran misalkan untuk biaya operasional ya, biasanya misalkan untuk menggaji karyawan, untuk pembelanjaan stok, itu kemudian untuk pemasukan bermacam-macam ya, pemasukan misalkan dari sumbangan modal, misalkan dalam bentuk penjualan aset dari usaha ya, kayak gitu, dalam kategori pemasukan. Kemudian saya akan mencoba untuk menginput data transaksi pemasukan ya. Saya akan mencoba menginputkan misalkan mendapatkan pemasukan tambahan sebesar 100.000, tanggal sekarang, keterangannya pemasukan tambahan, kemudian klik simpan, maka nanti data akan otomatis masuk ke dalam list tabel yang di sini. Nah, ini adalah data yang barusan kita tambahkan sebesar 100.000. Kalau misalkan mau diedit juga bisa, edit, maka akan otomatis terisi untuk formulir yang di sini ya. Misalkan kita ganti, misalkan jumlahnya salah, ganti menjadi 200.000, kita update, berhasil, data sudah berubah ya, jadi 200.000. Kemudian kalau pengeluaran, kita coba, misalkan ada penambahan stok untuk item tertentu, misalkan item ini saya pilih, kemudian saya masukkan untuk harga belinya, misalkan 1000, kuantitinya 2, kalau ini 2000 misalkan, nah kuantitinya 3. Oke, jadi totalnya itu sebesar 8.000 ya. Jadi untuk item ini itu langsung otomatis dijumlahkan. Jadi sebesar 8.000. Jadi nominalnya otomatis 8.000 ya. Kemudian keterangannya kita isi belanja stok tambahan produk. Nah, misalkan seperti ini ya. Dan klik simpan. Berhasil disimpan ya. Dan data akan otomatis masuk ke dalam sini. Oke, kalau misalkan kita edit, nah nanti secara otomatis data yang tadi kita inputkan akan muncul kembali di sini ya. Jadi ini bisa kita edit. Coba kita edit ya. Misalkan saya ingin menambahkan kuantiti menjadi 5, menjadi 7 misalkan. Jadi totalnya 19.000. Dan klik simpan. Berhasil disimpan. 19.000 ya, berubah ya. Berhasil. Oke. Kemudian di sini ada menu laporan keuangan. Jadi di sini terdapat informasi seperti menampilkan total pemasukan, menampilkan total pengeluaran, dan juga menampilkan total dari keuntungan. Jadi secara default untuk data ini itu dipilih berdasarkan hari ini ya. Jadi berdasarkan hari ini. Kalau misalkan pengen diganti dengan data yang lain, misalkan data selama 7 hari terakhir, tinggal dipilih saja, maka dia akan otomatis secara dinamis berubah datanya menyesuaikan dengan data yang kita pilih. Kalau misalkan kita pilih yang bulan ini, maka datanya juga akan berubah. Dan di sini terdapat informasi range tanggalnya ya. Jadi dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 pada bulan ini. Kalau misalkan pengen mengcustom, pilih rentang tanggal, kemudian pilih bulannya, misalkan data dari bulan Agustus sampai November misalkan ya. Saya munculkan datanya, klik apply. Nah, datanya sudah berubah dan data yang di bawahnya juga sudah berubah. Oke, jadi di bawah sini terdapat informasi detail dari pemasukan dan pengeluaran ya.
Jadi untuk pemasukan diantaranya ada pendapatan produk. Pendapatan produk didapatkan dari hasil penjualan produk ya. Jadi hasil penjualan produk di total pada tanggal 16 ini terdapat penjualan sebesar 78.255. Jadi kebetulan hari ini itu baru ada satu ya. Kalau misalkan 7 hari terakhir, kalau kita lihat untuk pendapatan produk yang berdasarkan penjualan, nah ini datanya banyak ya. Jadi data selama yang kita pilih, kalau itu ada penjualannya maka dia akan otomatis muncul di sini. Nah sini. Kemudian ada juga pemasukan seperti dapat sumbangan modal, hasil dari penjualan kulkas, hasil dari penjualan TV, dan pemasukan tambahan yang lainnya yang tadi kita inputkan. Kemudian untuk pengeluaran, nah untuk pengeluaran ini ada beberapa data diantaranya itu pembelian stok produk. Jadi ini barusan yang kita pilih ya, yang pada saat pengeluaran itu kan kita pilih beberapa produk untuk dimasukkan ke dalam tipe pengeluarannya, seperti untuk pembelanjaan stok ya. Jadi seperti itu ya, ini dulu ya. Jadi untuk penambahan stok itu kan ada barang masuk dan otomatis keuangan dari perusahaan keluar, dan maka di sini informasi total belanja produk pada tanggal tersebut sebesar 186. Di sini ada informasi lain untuk pengeluarannya seperti pembelian galon, mencetak stiker, dan juga gaji karyawannya. Ini akan muncul nominalnya, kemudian di total ya hasilnya ini. Oke, seperti itu untuk laporan keuangan. Baik, saya rasa cukup sekian untuk penambahan fitur terbaru dari aplikasi Pintar Pos.